Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Channel, penyejuk hati dan pikiran. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, kembali kita ungkap kalamullah pada kesempatan ini, yaitu pada surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min khalik. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari lingkunganmu. Saudaraku, ayat ini mengingatkan pada kita bagaimana di dalam kita menyampaikan pesan-pesan kalamullah, pesan-pesan kesalehan, pesan-pesan kebaikan itu dengan kelembutan, dengan hati, dengan cinta, dengan pikiran-pikiran yang sejuk, hati yang tenang dan damai, sehingga itu akan mencerminkan pesan itu penuh dengan makna. Dan juga kita harapkan orang akan ikuti dengan penuh sadar atas pesan yang disampaikan. Maka itu banyak sekali di dalam Al-Quran memberikan cara-cara bagaimana kita menyampaikan pesan kebaikan dan kesolehan itu. Ada yang kita kenal dengan qaulan layyinan, atau menyampaikan pesan dengan benar, secara benar, baik dari pesannya benar, penyampaiannya benar, dan juga diberikan dengan komunikasi secara benar. Demikian juga qaulan sadida, sama juga dengan kebenaran. Jadi sampaikan pesan-pesan kebaikan, kesolehan itu dengan benar secara benar, dengan baik secara baik. Ada juga pesan-pesan yang kita kenal dengan qaulan maisura, yaitu pesan-pesan yang disampaikan itu dengan mudah. Jadi walaupun pesannya bagus, indah, baik, tapi tidak mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan pesan kita, tidak akan sampai. Artinya terputus antara pesan yang disampaikan dengan orang yang menerima pesan kita. Pun begitu juga dengan qaulan karima, yaitu pesan itu harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mulia, karimah, dengan indah, dengan pesona, sehingga orang yang mendengarkan itu dapat mencerna dengan baik. Saudaraku, artinya di dalam kehidupan kita pun sehari-hari kita diminta berkomunikasi itu, berbicara dengan lemah lembut, dengan hati, dengan pikiran yang sejuk, sehingga pesan yang kita sampaikan, komunikasi yang kita lakukan dengan saudara kita, itu pun menjadi sebuah kata-kata yang penuh dengan makna, penuh dengan berbagai pesona, daya tarik, sehingga komunikasi pun berjalan dengan baik. Hubungan silaturahim pun akan terpelihara dengan baik. Acap kali kita ketika berkomunikasi, berbicara, itu selalu membuat orang yang mendengarnya sakit hati. Kalau tidak menyakitkan hati orang, dia tidak bicara. Kalau bicara pasti menyakitkan dan membuat orang sampai tersinggung, hibah hati, sedih karena perkataan-perkataan diucapkan kadang-kadang tidak memang dikeluarkan dari hati dan pikiran yang baik. Maka itu bahasa dan lisan yang keluar dari bibir kita itu adalah menunjukkan qalbin salim, hati kita yang bersih, hati kita yang suci, hati kita yang fitrah. Bahasa-bahasa lisan yang keluar dengan sumpah serapah, caci maki, hinaan, fitnah, itu menunjukkan hati yang sakit. Itu menunjukkan hati yang kotor, berkarat di dalam kehidupannya. Maka itu hati itu ada namanya qalbun marid, hati yang sakit,
yang berkarat di dalam dada kita. Ada yang qalbun salim, hati yang bersih, fitrah, yang selalu kita cuci dengan membaca Al-Quran, kita cuci dengan zikir, kita bersihkan dengan ibadah, sehingga hati tidak sempat kotor dalam kehidupan kita. Inilah cara membersihkan hati untuk setiap hari kita lakukan, sehingga nanti pun kita di akhir hayat kita yang dipanggil adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati yang bersih, mendekatlah padaku dan masuklah surgaku, kata Allah. Jadi hati yang kotor yang dicerminkan lisan yang keluar penuh dengan caci maki, kemarahan, berbagai emosi, prasangka, itu mencerminkan hati yang kotor. Maka itu Rasulullah diingatkan, jangan pernah berkata, berbicara yang menyakitkan, keras, yang memojokkan, menekan, memaksa orang untuk mau ikut kita, memaksa dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang pada akhirnya membuat mereka bukan mendekat, membuat teman kita bukan malah akrab, tapi malah menjauhkan diri dari kita, dari lingkungan kita, dari pergaulan dan silaturahim kita. Oleh karena itu, peliharalah bahasamu, karena bahasamu, lisanmu itu sama dengan harimaumu yang membuat orang takut, membuat orang lari menjauh darimu, sehingga hilanglah silaturahim dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.